Maafkan aku, Sazia. Yasir, aku membuat kalian menunggu lama. Aku tidak bisa menahannya, karena ada banyak tamu. Aku tertunda karena aku harus bertemu mereka satu persatu. Lihatlah, ini aku bawakan untuk kalian berdua, kenari dari Kabul. Dan ada almond juga. Ayo makanlah. Semoga tidur kalian nanti malam bisa nyenyak. Aku tidak ingin makan. Dan kau juga harus tidur. Kau pasti lelah. Apalagi kau akan menikah besok. Jika kau tidur malam dengan baik, kau akan terlihat cerah di pagi hari. Kenapa kau begitu marah padaku, Sazia? Kalau aku perhatikan, kau sering sekali menyendiri. Aku tahu kenapa kalian berdua tidak ingin bicara denganku. Ini adalah malam terakhirku dengan kalian. Besok aku akan meninggalkan kalian semua. Aku akan pergi dari sini. Tidak bersama kalian lagi. Itulah sebabnya kalian marah padaku, kan? Kakak, aku merindukanmu, Kak. Jujur, Razia, kami pasti kesepian setelah kau pergi. Aku bisa berbagi perasaanku denganmu. Lalu apa yang harus kulakukan nanti? Setelah kau pergi, tidak ada yang bisa berbicara denganku dengan bebas. Lalu bagaimana aku bisa mencurahkan seluruh hatiku pada seseorang? Ibu pergi, begitu juga Nenek Pari dan kakak Nasir. Ayah juga. Dan sekarang kau pergi juga. Jangan berkecil hati, Sazia. Aku akan sering mengunjungi kalian. Aku akan tetap berhubungan dengan kalian. Atau kita bisa saling berkirim surat. Tapi surat tidak akan mengungkapkan perasaan terdalamku. Aku bisa mengerti, Sazia. Tapi aku tidak berdaya. Aku tetap harus pergi. Altunia, kau? Apa yang kau lakukan di sini? Aku hanya datang ke sini untuk melihat bintang-bintang di langit saja. Apa tidak ada hal lain yang harus kulakukan selain menghitung bintang-bintang? Aku rasa tidak ada dendam terhadap teman, Tuan Putri. Aku hanya merasa bosan karena aku harus selalu siaga. Kalau kau sudah selesai menghitung bintangnya, itu berarti kau bisa pergi dari sini. Aku tidak tahu kalau semua bintang akan hadir di sini pada hari ini. Tetapi jika seorang hamba tidak diizinkan untuk melihat bintang-bintang ini di bumi, maka aku pergi sekarang. Tunggu, Altunia, Altunia. tunggu. Kami berdua marah karena Razia akan meninggalkan kami besok. Senang kau berada di sini. Kau bisa menaikkan semangat kami. Kami berterima kasih padamu. Sazia, sekarang kau memaksaku untuk pergi ke tempat tidur. Kau bilang kalau tidur malam yang baik akan membuatku terlihat cerah di pagi hari. Wahai wanitaku, apakah kau melihat bahwa wajah cerah ini membuat bulan itu jadi merasa malu? Coba lihat itu. Ada senyum cerah di wajahnya Kak Sazia. Ayo Kak Razia geser sedikit. Biarkan Altunia duduk. Altunia, aku tidak mengundangmu ke sini untuk tetap diam. Ayo cepat bercerita pada kami. Baiklah, Pangeran Yasir. Ingin mendengar kisah seorang anak laki-laki dan perempuan? Itu Iya, bagus, tentu saja. Ada seorang gadis dan dia sedikit tidak waras.
dan sedikit masuk akal. Temperamennya buruk dan egois. Iya. Dan anak laki-laki itu pasti sangat berbudaya, santun, dan bijaksana. Benar kan? Itu menakjubkan, Tuan Putri. Kau selaras sempurna denganku rupanya. Aduh, Kak Razia, tolong jangan mengganggu dulu. Baik, jadi anak itu masuk akal. Lalu apa? Anak laki-laki itu suka berpindah-pindah. Dia biasa pergi ke berbagai tempat. Gadis itu tersesat dan masuk ke dalam hutan. Oh tidak, hutan pasti menjadi tempat tinggal hewan buas. Lalu bagaimana? Iya, ada beberapa rubah, macan, dan serigala. Mereka menyerang gadis itu. Tetapi laki-laki itu sangatlah berani. Dia berjuang dan membunuh semua hewan buas itu. Tetapi sang putri terikat oleh tugasnya. Dia membuat janji untuk menikah dengan orang lain. Sang putri menikah dan pergi ke negeri yang jauh. Anak laki-laki itu dibiarkan sendiri. Ini baru awal. Akhir masih belum datang. Dan gadis itu pasti duduk di hutan. Dia tidak akan mengangkat jarinya untuk minta bantuan. Ya ampun Razia, bagaimana kau tahu? Ini kan bukan ceritamu. Ya Altunia, silakan lanjutkan. Kemudian mereka pun bertemu sebuah karnaval. Ada sekelompok kurcaci di karnaval itu. Yang terjadi di sana adalah kekacauan besar. Kekacauan apa? Siapa kurcacinya? Ada seorang gadis yang menyamar sebagai anak laki-laki. Dan memulai perjalanan yang panjang. Apa maksudmu Altunia? Gadis itu berubah jadi laki-laki. Dengarkan selanjutnya, Tuan Putri. Dia nampak seperti orang yang sepele. Tapi dia memiliki mulut yang busuk. Dia akan berjalan dengan kepala terangkat tinggi, bertengkar tanpa rasa takut pada semuanya. Hei, kau tidak punya sopan santun. Jika kau tidak ingin aku patahkan kakimu, singkirkan dari jalanku. Kau ini bukan apa-apa. Kau pikir kau bisa mematahkan kakiku? Hah? Kau bahkan tidak punya kumis yang tepat. Tumbuhkan itu dulu, baru kemudian pikirkan untuk melawanku. Dan anak laki-laki itu pasti bodoh. Dia tidak akan bicara banyak atau bertarung dengan siapapun. Benar kan? Tidak, Kak Razia. Altunia benar. Semua anak perempuan memang suka bertengkar. Lalu selanjutnya? Nah, pangeran, anak laki-laki dan gadis itu terus bertengkar tanpa alasan yang jelas. Lalu pada suatu hari anak itu datang untuk tahu bahwa gadis itu sangat takut pada hantu. Rempah-rempah dan semua yang bagus. Mari kita bermain petak umpet. Kau mau? Dia tidak sangat takut. Dia hanya sedikit takut. Ceritanya jangan berlebihan. Ya baiklah, dia agak takut ya. Dia tidak tahu bagaimana untuk melawan hantu itu. Anak laki-laki itu pun melatihnya. Wow, itu luar biasa. Kemudian dia pun mengambil pedang dan menyerang musuhnya itu. Dia mengatasi ketakutannya dan berhasil menaklukkan dunia. Kemudian mereka berdua pun jatuh cinta. Mereka memulai perjalanannya bersama-sama.
Wow, pasti perasaan yang hebat. Apa yang terjadi selanjutnya? Teruskan Altunia. Mereka saling jatuh cinta dan menyatakan perasaan mereka. Tetapi kemudian mereka bertengkar lagi. Kenapa? Laki-laki itu menemukan bahwa gadis itu bukanlah wanita biasa. Dia adalah seorang putri, kebanggaan sebuah kerajaan. Dan putri itu tidak diizinkan untuk jatuh cinta. Karena bagi putri itu, tugasnya lebih penting daripada cinta. Itu buruk sekali. Lalu apa mereka berpisah dan pergi sendiri-sendiri? Tidak, Pangeran Yasir. Anak laki-laki itu memiliki keyakinan penuh pada cintanya. Dia berhasil sampai pada kerajaan sang putri. Dia mencari cintanya yang hilang. Dan mereka pun saling jatuh cinta. Cinta mereka tidak mengenal batas. Tapi mereka menghadapi banyak masalah. Masalah? Seperti apa? Putri itu terikat oleh tugasnya. Dia membuat janji untuk menikah dengan orang lain. Putri itu menikah dan pergi ke negeri yang jauh. Sangat jauh. Dan anak laki-laki itu dibiarkan sendiri. Dia kesepian. Dia patah hati. Mimpinya telah hancur. Dan kisah cinta itu tetap tidak lengkap. Tidak, Tuan Putri. Itu hanyalah awal. Akhirnya belum datang. Bagaimana akhirnya? Anak laki-laki dan gadis itu bertarung dengan Sultan demi cinta mereka. Mereka melanggar semua aturan. Kemudian mereka pun lari bersama-sama ke negeri yang sangat jauh. Mereka pergi ke tempat di mana tidak ada yang melawan cinta mereka. Kemudian apa yang terjadi? Tidak ada yang lain kecuali cinta. Mereka jatuh cinta. Mereka penuh gairah cinta. Wanita itu menyerah pada cinta. Begitupun si laki-laki itu. Kemudian keduanya membangun sebuah pondok kecil di sebuah peternakan besar. Mereka menyebutnya rumah cinta.
Ya Allah, hari ini adalah ujian terbesar dalam hidupku. Berikan aku keberanian dan juga kekuatan untuk menghadapi situasi ini. Amin. Semoga Allah mengabulkan. Jika kau telah selesai bermimpi, maka lebih baik kau kembali ke dunia nyata. Aku tidak bermimpi ketika aku tidur, Yang Mulia. Impianku membuat orang lain gelisah. Yang kulakukan selama ini selalu saja hal yang nyata. Coba lihatlah dirimu itu. Kau terlihat seperti sedang tidur bahkan ketika kau terjaga. Dan aku sepenuhnya waspada, bahkan dalam tidurku. Kuharap kau tahu apa yang bisa kulakukan padamu. Kau bisa melemparku ke kolam asam? Kau bisa membunuhku? Apalagi yang bisa kau lakukan sekarang? Tidak sama sekali. Aku melakukan seperti yang kau mau untuk menggunakan kekuatanku. Ini sifat Sultan Yaltos. Kekuatan. Aku tidak akan membiarkanmu mati dengan mudah. Pertama, kau akan ditawari selamat tinggal oleh cinta hidupmu. Dan setelah Razia dan aku menikah, aku akan membunuhmu. Pertama, aku akan menghancurkan jiwamu. Dan setelah itu membunuhmu. Apa yang terjadi? Itu seharusnya membuat tulang-tulangmu menggigil. Itu pasti membuka lukamu. Kau akan melihat bagaimana cinta membawamu ke kematian dan penderitaan. Yang Mulia, ini panutupmu. Aku membawanya dari Benaras. Apa yang kau lakukan di sini?